Oh ya Tuhan, Oh, ya Allah ya Allah, Tuhan. jadi cantik nih Ebo. Makin bagus nih kelakuan kamu semakin hari ini. Sok cantik kalau berdua ini. Ya, HP baru. Oh, HP baru. Tidak mikir ke ini hari Ya, corona apa? makin berkembang, Nah, ada varian baru. ada belasan-belasannya dikit, ada Tuhan. lipstick-lipstiknya. Oh, Terbaru. Iya. Ini corona kita ini ada varian baru. Sama kalau kita ini kena dirawat di mana. Untung baik di Palembang ini ada rumah sakit daerah Siti Fatimah. Nah. Jadi bisa tertolong masyarakat kita nih yang kena corona dirawat di sana. Kaget dulu. Zaman hari ngomongin HP, aplikasi baru daripada corona, malas. Kau kaget kalau kau kena corona, kau hanyut ke sungai kau ya. Makanya pakai masker jangan dipakai biar aman. Nah, biar lebih jelasnya lagi, Rumah Sakit Siti Fatimah ini ada fasilitas untuk perawatan khusus corona. Ada videonya? Silakan. Ini ada videonya. Oh, belum. Kaget. Tidak briefing. Tidak melok briefing ini caknya Dia langsung ngomong baik. Nah, jadi masyarakat itu harus tahu. Sekiranya kalau misalnya kena corona, kemana ancapnya. Ya berarti apa kami tidak boleh main-main HP mama ini. Jangan tidak boleh nih ya, Nek. Cuma jangan harus melek informasi juga. TikTok, azan subuh. Ini. Ya tidak juga sih. Itu salah satu meningkatkan imunitas. Nah, kan kita harus bahagia. Tapi walaupun cek itu kita harus tahu informasi yang ter-up to date. Ternyata bahwa fasilitas yang ada di Rumah Sakit Umum Siti Fatimah itu sudah memadai untuk COVID. Kalau ada yang belum tahu di mana Rumah Sakit daerah Siti Fatimah itu ada di Jalan Kolonel Haji Burlian kilometer 6 Palembang. Nah, kalau lewat situ kan ada gedung yang menjulang itu. Nah, itulah. Oh, bekas rumah sakit jiwa dulu. Ya tempat kau dulu Maria. Sama ini lebih indah. Abang kan bangsal 13. Berebut lah ngomong dilo kalau di minggu ini tuh agak melanggo. Iya. Kabar 13 sudah. Jadi kayak itu, Ebo. Memang ini hari kita tuh harus menjaga kebersihan. Benar. Sudah itu menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Pakai masker. Sudah itu memakai masker. Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan. Mengurangi mobilitas. Betul. Nah, apa itu 5M? Rajin-rajin nyuci tangan. Rajin-rajin nyuci tangan. Rajin-rajin juga. Nah, kayak katanya juga ada yang pacak menjelaskan tentang fasilitas yang ada di Rumah Sakit Umum Siti Fatimah ini mengenai fasilitas untuk pasien COVID. Betul. Jadi kita tuh pengen tahu, misalnya kalau misalnya ada sanak keluarga kita yang tiba-tiba ada gejala-gejala, takut-takut corona kemana, kira-kira aja. Ke situ. Nah, Waalaikumsalam. Nah, ya Benar lah, Allah. Silakan. Cinta ulang tiba, pakai masker dulu ini. Masuk. Kayu kan. Oh ya, ini besar tinggi ya lo ini apa? Ikut nimbrung di sini. Iya. Sayangnya kita dapat pasnya udah kopi ini hari ya. Karena lah berganti dengan penyedap rasa kan lo Pak. Iya Pak, ini hari kopi kami ini bermedia online. Dia di rumah, kami nyeduh di sini online. Ngelesnya Sama itu ya. Jadi pemirsa di rumah ya. kita ini ada 2 bintang tamu kita dari RSUD Siti Fatimah. Ini bakal kita bahas soal fasilitas perawatan yang ada di RSUD Siti Fatimah mengenai COVID-19 yang berbahaya ini. Bersama dengan Dr. Asep Zainuddin SPPK. Ini selaku apa Pak di? Saya Wadir Medik dan Keperawatan. Wakil Direktur Pak Wadir tuh. Wadir tuh Wakil Direktur. Medik dan Keperawatan. Medik dan Keperawatan. Nah, sebelah Bapak ini yang kacamatanya agak hitam itu Pak Tonel. Saya Tonel Zone. Tonel Zone. Oh, dari namanya apa bagusnya nom. Sebagai sehari-hari di situ sebagai kepala bidang keperawatan. Jadi tanggung jawab pelayanan perawatan tuh ya kita yang ngelola. Termasuk pasien-pasien COVID. Itu mulia sekali beliau ini ya tugasnya ya. Kak, mana perkembangan kita ini Pak ini untuk COVID ini? Kan kita zona merah, apakah sudah berubah menjadi zona abu-abu atau abu-abu tuh. Kalau untuk Palembang masih merah. Masih merah. Pak, ya? Tapi kalau untuk kabupaten kota yang lain sebagian besar sudah berubah jadi oranye. Itu masih merah. Masih merah. Gitu, Pacar ada campur kuning. Jadi jingga. Juga pelangi. Iya. Memang kasusnya rata-rata sekarang masih tinggi juga untuk Sumsel ya, khususnya Palembang. Terutama pas kemarin ini libur panjang ini. Libur panjang. Lain sampai sekarang masih tinggi. Masih tinggi itu. Itu disebabkan oleh apa Pak? Apa karena memang uang dari daerah-daerah berobat? Kesadaran masyarakat dari Sumsel juga apa bisa juga ya, bisa juga karena mobilitas tadi ya. Iya, mengurangi mobilitas. Tinggi jadi akhirnya
infeksi, banyak yang kena yang lain. Gitu. Itu Pak ya. Nah, kesiapan dari Rumah Sakit Umum Siti Fatimah ini menghadapi COVID-19 ini supaya masyarakat kita tuh tidak ada zona merah lagi. Nah, iya Pak, kira-kira ke depannya. Pertama kita sejak bulan April tahun lalu ya, kita 2020 sudah ditunjuk oleh SK Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit rujukan COVID. Nah, dari sana kita terus melengkapi. Jadi saat ini kita sudah boleh dikatakan lengkap ya. Mulai ada tempat perawatan, ada ICU-nya, ada juga ICU buat anak-anak. Ada juga kamar operasi khusus untuk pasien COVID. Jadi yang dioperasi kalau COVID. Misalnya dia punya penyakit tapi terkontaminasi juga dengan COVID. Pinter ya Pak Abah. Baca dia loh Pak yang menjelaskan. Jadi sebetulnya Wah, Abah kan memang adeknya Pak Sal. Pak Sal. Adik angkatnya Pak. ada angkat. Pak. Oh, jadi ada fasilitas-fasilitas itu. Intinya sebetulnya kalau kita di rumah sakit, karena ini kan infeksi ya, jadi rumah sakit itu di Siti Fatimah khususnya berusaha memisahkan antara pasien COVID dan non-COVID. Jadi yang berobat ke sana jangan takut, karena kita sudah dipisah. Nah itu katanya ada di lantai berapa Pak yang untuk COVID Lantai itu? 6. Lantai 6. Dan juga khusus juga untuk naik ke sana yang bagian COVID. Untuk naik Lift juga itu liftnya khusus ya, tersendiri. Pak, Jangan takut Pak Tony, ke RSUD Siti Fatimah. Untuk Maria sediakan juga Pak lift khusus. Iya. Maria kan dari tambang baik. Eri ember itu nah, Maria. Bagi mereka ini Kontaminasi. Kontaminasi penyakit Maria. Jadi memang Siti Fatimah itu memang membedakan antara yang Iya. COVID dan yang umum. Sejak awal masuk ditanya dulu di depan. Kalau mengarah ke kecurigaan ke arah COVID langsung di tempatnya berbeda. Jalurnya. Nah, kalau masalah keperawatan Pak Tonel, ini cak mana Pak kira-kira? Ya, sejak kita tadi mulai melakukan pelayanan perawatan pada bulan April itu ya, memang kita sudah menyiapkan tempat ya sampai sekarang terus berkembang. Dulu dari 9 tempat tidur, kemudian menjadi 30 tempat tidur, jadi 45 dan sekarang sudah 63 tempat tidur. 63. Itu ya. Nah, dan kita itu tempat tidurnya itu ada yang tekanan negatif, ada yang tidak pakai tekanan negatif, ada yang ruangan biasa dengan ventilasi mekanik. Jadi sudah sangat standar itu kan. Itu dari itu dari sisi tempat tidur ya. Juga kita merencanakan SDM-nya, kita benar-benar pilih. Nah, kita ingat waktu mau pertama sekali kita melayani itu mungkin karena belum paham atau belum tingkat pengetahuan kita tentang COVID perutnya itu belum begitu jelas gitu, pada tidak mau untuk melayani. Tapi kita punya kebijakan itu kita undi. Waktu itu saya punya 187 perawat, saya undi itu. Saya undi dulu. arisan Betul, arisan benar. Ya. Siapa Jadi yang mau semua orang mau di ruangan sana? ada kesempatan kena, ada kesempatan tidak kena gitu kan, diundi. Tapi itu hanya berlaku 2 bulan. 2 bulan. Bulan ketiga sudah banyak yang melamar mau untuk merawat pasien COVID sampai sekarang. Asalnya takut gitu. ya? Asalnya dari takut. Itu gara-gara apa Pak kira-kira dari perawat perawat tuh gajinya lebih tinggi. apa gajinya lebih tinggi? Itu nah. apa ada tantangan tersendiri Mungkin atau memang kan tugasnya lebih mulia juga kan Pak ya. Satu itu ya tugasnya melihat. Yang kedua mungkin dibuktikan mereka ternyata ngerawat pasien COVID itu dengan APD lengkap itu aman. Kita terbukti sampai hari ini belum ada perawat-perawat kita yang menangani pasien COVID itu dia terinfeksi juga dari pasien itu belum Langsung ada. dari pasien belum ada. Jadi benar-benar safety dia. Percaya di RSUD Siti Fatimah yang tidak kontaminasi satu ya. perawatnya Ya. Itulah Karena ruangan kita memang standar, sudah tadi kan ada tekanan negatif, ada yang memang yang biasa, dan APD kita memang lengkap juga sesuai standar gitu kan. Dan perawat-perawat ini memang kita bekali di awal. Kita bekali dulu, pembekalan dulu bagaimana pakai APD-nya, bagaimana asuhan keperawatan untuk pasien COVID-nya. Jadi memang benar-benar sudah kita siapkan perencanaannya begitu. Dari mulai ruangan sampai perawatnya, SDM-nya udah kita siapkan. Perawat Mbak tidak khawatir untuk ngerawat, apalagi kita kan yang jauh ya Pak ya dibawa anak berobat dari rumah sakit Siti Fatimah, jadi tidak perlu khawatir lagi. Tingkat kesembuhan juga banyak ya Pak ya di Tingkat kesembuhan cukup lumayan, jadi juga hampir 80% lebih ya. Kalau data lengkapnya begini ya Pak ya, di awal
kita berdiri saja itu sampai bulan Desember kemarin itu udah hampir mencapai angka 1.000 pasiennya ya. Tepatnya 9.809. Untuk pasien Itu yang itu di keseluruhan. EGD ya. EGD. Di EGD. Nah, untuk Januari sampai dengan April ini itu kita sudah berada di angka 989 juga. Jadi 4 bulan udah begitu angka. Kurang 2 sudah bisa jadi 1.000. Nah, itu pelayanan DEGD. Nah, DEGD kemudian ada yang dirawat. Nah, dirawat 4 bulan terakhir kita sudah punya 219 pasien yang kita rawat. Itu 4 bulan Itu terakhir. untuk 4 bulan terakhir. Kalau di total dari mulai berdiri itu sudah 545 pasien. Nah, itu untuk pasiennya banyak sekali ya. Banyak. Dan juga kita punya ICU. Nah, yang dirawat ICU 4 bulan terakhir itu ada 40 pasien yang masuk ICU yang kita rawat di ICU kita gitu kan. Nah, karena kita punya fasilitas ICU, ada yang ICU dengan alat bantu napas namanya ventilator, kita punya tempat tidurnya ada 4 unit dan ada juga tempat tidur ICU yang tidak pakai ventilator. Nah, cuma ICU ini memang kapasitas tempat tidur berdasarkan Kemenkes itu kita udah standar. Dia minimal 30 sampai 35% dan kita sudah di angka 31% dari total tempat tidur rumah sakit. Dan untuk ICU-nya itu minimal 10% dan kita sudah berada di angka 12%. Tapi selalu penuh. Iya, Selalu penuh. bahkan ICU. antri. Bahkan antri untuk orang masuk ICU. Nah, itu jadi kita harus tetap waspada ya, jangan dianggap remeh, jangan abai dengan COVID itu. Benerlah kata Wak Ebo di awal tadi, ada 5M itu harus kita 5M itu harus tetap diterapkan. harus kita Memakai Iya, masker, betul. menjaga jarak, Betul. mencuci tangan. Iya. Tapi M lagi Pak, Menghindari kerumunan, Menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. mengurangi mobilitas dan tetap mencari uang. Apa? Kenapa sih kok tetap Iya. 6M jadi. Tetap mencari uang. Iya, sudah Wak kita iklan dulu. Tidak kena corona, kena buntu. Jadi pemirsa yang kemana-mana kita bakal balik lagi sedang kok ini. Iya.